Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitra Hafiza dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang topik vaksin. Selamat menyaksikan. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan Anda perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuh akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun, selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tersebut, seperti jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu seperti yang pertama berusia lanjut, yang kedua sedang hamil atau menyusui, yang ketiga penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung, yang keempat daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi, riwayat operasi transplantasi organ, atau menerima infeksi HIV. Yang kelima, belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya. Yang keenam, bekerja di tempat yang berisiko tinggi menularkan infeksi, seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Kenali berbagi jenis vaksin. Berikut ini adalah jenis-jenis vaksin berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang baik dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Yang kedua, vaksin hidup. Berbeda dengan vaksin mati, virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV atau AIDS, atau orang yang menjalani kemoterapi. 3. Vaksin teksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dan bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. 4. Vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu, dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV dan vaksin mRNA. Penerimaan, pemberian respon atau partisipasi menanggapi vaksin virus corona di lingkungan sekitar saya adalah dari penelitian sebelumnya yang sudah saya tanyakan kepada
masyarakat di lingkungan saya banyak yang tidak setuju dalam vaksin virus corona ini. Masyarakat banyak yang masih ragu. Dalam keraguan ini, di tengah berbagai informasi baik yang berasal dari kelompok anti-vaksin maupun pro-vaksin merupakan respon yang wajar. Apalagi kedua kelompok juga menyertakan berbagai bukti penelitian yang meyakinkan. Belum lagi disebutkan banyak jenis vaksin yang siap diedarkan semakin menambah kebingungan masyarakat. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat termasuk vaksin mana yang paling baik efektivitasnya, vaksin jenis apa yang paling cocok dan paling tidak berbahaya bagi kesehatan, jangka pendek maupun jangka panjang, serta berbagai pertanyaan yang lain. Tanggapan saya terhadap penerimaan vaksin virus corona adalah sangat setuju. Karena vaksin ini sangat membantu masyarakat dan bagi anak kesehatan yang bekerja menjadi garda terdepan COVID-19. Dapat juga memberikan kekebalan pada individu yang mendapatkan vaksin. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.